Keadaan di episode ini sebenarnya cukup sulit juga untuk gua cerna pada saat awal-awal menontonnya. Apalagi di sini kita sudah masuk ke bagian di mana ceritanya itu cukup penuh dengan konspirasi. Setelah penyerangan yang dihadapi oleh Wayne di episode lalu, ternyata masih berlanjut lagi ke cerita di episode ini dengan melihat siapa saja orang-orang yang ternyata bermain-main di belakang layar dengan pemberontak dan pengkhianatan dari orang-orang barat. Selamat datang di pembahasan anime. Sekarang gua akan membahas anime Tensei Ouji no Okaji Koukasai Seijutsu episode ke-6. Di episode ke-6 di sini kita bisa melihat Pangeran Wayne yang sedang berjalan menuju kerajaan Kafarin dengan undangan untuk menghadiri festival roh. Dimana ternyata di seluruh episode ini banyak banget nih ya informasi mengenai konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan Narta. Ditambah ternyata mulai ada pemberontakan yang mulai terbentuk di kerajaan Narta hanya dikarenakan jenderal bawahan Wayne memutuskan untuk pensiun dini karena sudah umurnya yang sudah tua. Tapi bisa kelihatan ya ada orang penyulut pemberontakannya juga yang terlihat sama tuh mata-matanya dari kerajaan Kafarin juga, dan ketuanya yang menyulut pemberontakan itu siapa? Sudah terlihat juga di sini. Namun ya gue pas nontonnya bingung tuh di awal-awal karena beneran men susah dicerna, otak gue lagi nggak nyambung mungkin ya. Di awal episode langsung saja diperlihatkan mengenai rombongan Wayne yang sedang berjalan di dalam karavan. Di sini akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang berbeda dari Ninim, di mana dia kelihatannya sudah menggunakan sebuah sihir atau obat cat untuk merubah rambutnya yang berwarna putih menjadi warna hitam. Dikarenakan ternyata orang-orang di kerajaan Kafarin ini memiliki budaya yang berbeda, dan terlihat juga kalau orang yang di sana itu cukup mendiskriminasi orang-orang villain atau orang-orang yang berjenis ras seperti si Ninim. Setelah itu adegan dilanjutkan menuju adiknya Wayne yang sedang belajar mengenai agama yang dianut oleh kerajaan Kafarin, yaitu adalah ajaran Levetia, yang penjelasannya cukup mudah dimengerti gitu ya, karena di masa lalu pendiri agamanya ada mengalahkan iblis-iblis jahat dan membangun ajaran atau agama mereka sendiri. Dan dari ajaran itulah setelah lama akhirnya mereka bisa membuat sebuah festival roh untuk merayakan pembangunan ajaran Levetia tersebut. Well, tetap aja kan sesuai yang diberikan oleh Wayne, di mana tiba-tiba dia diundang untuk mengikuti festival tersebut secara tiba-tiba yang cukup mencurigakan gitu kan sebenarnya. Dalam perjalanan menuju tempat pertambangan di sini pun, Wayne dan Ninim ada membicarakan mengenai tingkah laku Wayne di kerajaan Kafarin nantinya, di mana dia harus bertingkah baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di pertambangan emas yang sudah dia dapatkan di sini, dia sudah memulai membicarakan mengenai apa yang terjadi pada tambang emasnya dan sudah mulai mencari sumber terbaru di tambangnya juga. Terlebih ternyata ada informasi mengenai Jenderal Hagal yang pernah menjadi bawahan Wayne sudah memutuskan untuk pensiun karena kesehatannya yang sudah mulai menurun. Karena penurunan inilah yang membuat banyak bangsawan di kerajaan Narta juga kelihatannya sudah mulai mau memberontak untuk mengambil alih kerajaannya. Yang padahal nih ya, sudah bagus nih kerajaannya, sudah sehat karena dipimpin oleh si Wayne. Tapi tetap aja masih pada belum puas dengan hal itu. Apalagi di sini adegannya langsung saja dipindahkan ke tempat para pemberontak berada, di mana mereka kelihatan yang sudah berkumpul di satu rumah dan sudah mendapatkan informasi bahwa Pangeran Wayne sudah berjalan menuju kerajaan Kafarin untuk memenuhi undangan festival roh di sana. By the way, sini juga sudah kelihatan ya ada orang yang sengaja untuk membersihkan api pemberontakan di sini. Sama seperti di Kekaisaran di episode lalu ya, yang ternyata masih ada kaitannya dengan kerajaan barat yang sekarang sudah diketahui namanya, yaitu adalah kerajaan Kafarin. Lalu berlanjut pada keadaan Wayne yang sudah menduga kalau perjalanan mereka tidak akan semulus yang mereka bayangkan, dikarenakan mereka ada disergap oleh prajurit yang sedang menyamar menjadi bandit. Karena di dalam pikirannya dia sudah mengira kalau pasukan yang menyamar ini antara pasukan dari Kafarin atau Marden. Dan masih belum diketahui nih siapa dalangnya kan. Tapi ternyata dia sudah menyimpulkan serangan dadakan ini dengan bertaruh kalau para bandit ini adalah pasukan dari Kafarin. Dan Wayne sengaja masuk ke daerah kekuasaan sisa-sisa pasukan Marden untuk mendapatkan pertolongan. Untung saja taruhannya bener ya si Wayne, karena ketika dia sudah tidak bisa menaiki kereta kudanya lagi, tiba-tiba ada sekelompok yang menyerang banditnya dan bisa menyelamatkan Wayne di sini. Ditambah kelihatan banget gitu ya, dari pakaian para bandit ini kan bukan seperti bandit biasa gitu, karena di dalam jubah yang mereka pakai saja sudah sama semua, kayak seragam yang sudah jadi ketahuan gitu kan jadinya mereka ini siapa. Dari warnanya aja udah tahu ya, pasukan Marden itu memiliki baju berwarna hijau, kalau Kafarin itu berwarna kuning, kayak gitu maksudnya. Dalam keadaan mendesak inilah, Wayne kelihatan sudah menyiapkan rencana yang sudah dia rencanakan dari awal, di mana dia sudah mencium bau-bau tidak sedap dari undangan festival roh ini. Dan disinilah kelihatannya rencana Wayne sudah mulai berjalan, di mana dia mendatangi sisa-sisa pasukan Marden dan ingin menemui Pangeran Helmut. Karena dalam keadaan inilah dia bertemu dengan Zeno, seorang perempuan yang menjadi perwakilan Pangeran Helmut. Karena dalam ceritanya, ternyata Pangeran Helmut itu mengalami kerusakan pada wajahnya yang membuat dia pun sedang sakit saat ini.
Dalam diskusi mereka inilah, Wayne kelihatan ingin membuat aliansi kecil untuk mereka berdua agar bisa membantu Zeno nantinya meminta bantuan dari para elit suci dari seluruh negeri yang memang akan datang untuk merayakan festival roh. Makanya setelah Wayne meyakinkan Zeno, dia akhirnya bisa menemani Wayne ke kerajaan Kafarin agar bisa melihat informasi dan merencanakan rencana selanjutnya untuk mengambil alih negara Marden kembali. Setelah sampai ke kerajaan Kafarin di sini juga Wayne bersama kelompoknya sudah membagi-bagi tugas yang berbeda-beda agar bisa mendapatkan informasi dan membuat rencana selanjutnya. Lalu, ketika berjalan di istana pun Wayne disamperin oleh seorang jenderal yang sengaja lewat untuk melihat dan memperingati Wayne, yang kelihatan banget anak buahnya lah yang sengaja untuk menyerang Wayne di perjalanannya di sini sebelumnya. Ditambah kita bisa melihat bawahan yang bersama si jenderal ini memiliki luka di tangan kanannya yang pernah terkena anak panah atau busur pasukan Marden sebelumnya. Dan kelihatan banget ya tandanya kalau bawahan jenderal inilah salah satu orang jahat dari konspirasi pemberontakan kerajaan Narta nantinya ya. Sudah kelihatan gitu jenderalnya lah yang menjadi salah satu penggerak konspirasinya. Dan sudah kelihatan gitu ya gerak-geriknya. Ditambah yang gue keselnya, udah tahu bisa ketahuan luka di tangannya. Kenapa harus diperban dari luar gitu? Kan jadi ketahuan gitu orang lihatnya kan. Logikanya aja udah ketahuan gitu. Yang nyerang Wayne itu si jenderal laknat ini kan gitu. Dalam pertemuan dari Wayne dengan Raja Karavin di sini, kelihatan si Wayne sengaja diajak untuk bergabung dengan elit suci yang baru. Karena ternyata dari silsilah keluarga Wayne di keturunannya ada seorang penganut ajaran Levetia, di mana perilaku si raja ini tidak seperti raja pada umumnya yang membuat gue tuh curiga. Karena dia tidak terlihat seperti bijaksana maupun kasar, malahan kelihatan seperti babu gitu ya. Itu yang bikin gue cukup mikir di sini, karena ada sebuah tanda-tanda di mana Wayne sedang datang dan bertemu si raja ini, dan si rajanya langsung mengambil tangan si Wayne, yang cukup aneh gitu. Dan biasanya perilaku seperti ini kalau dalam cerita anime dia ini cuma jadi babu atau boneka aja nih, yang artinya si raja ini cuma statusnya aja raja, tapi keputusan penting akan diputuskan oleh para elit suci ya katanya gitu. Karena kelihatan dari perilakunya aja yang cukup blak-blakan gitu, dan gaya gestur tangannya yang kayak seorang pedagang yang ingin menjilat pembelinya. Berpindah adegan kepada Ninim yang memata-matai Zeno, yang kelihatan ingin membalaskan dendam kepada seorang menteri yang pernah mengabdi pada Marden, yang sudah kelihatan jelas kalau dia memang sengaja untuk melemahkan Marden kan dulunya pada saat peperangan melawan Narta. Dan akhirnya beneran jadi pengkhianat itu orang. Itu cukup mudah untuk disadari sebenarnya. Dalam percakapan ini juga kelihatan kalau Zeno itu memiliki perilaku yang cukup aneh ya, karena dia kelihatan ada menyembunyikan sesuatu. Dan sedikit spoiler, Zeno itu ternyata adalah seorang tuan putri dari Marden, dan dia nanti akan menguasai Marden kembali dengan bantuan dari si Wayne pastinya nanti kayak gitu. Karena dalam cerita di sini, setelah Wayne kembali dari pertemuan raja dan elit suci di sini, Wayne ada mengatakan kalau raja ingin menyalonkan Wayne sebagai anggota elit suci yang baru. Dan disinilah kesempatan Wayne ingin menambah koneksi dengan datang ke salah satu elit suci dengan Zeno, tapi hasil yang mereka dapat adalah keadaan yang tidak mengenakan. Karena ternyata si wanita elit suci inilah yang ternyata adalah orang yang mengirimkan mata-mata kekaisaran dan ke Narta juga. Jadi kelihatan nih ya, dia ini memang ingin menghancurkan Marden dan Narta dari awal. Dan dia ingin membinasakan orang-orang bekas Marden di tambang emas itu sebagai alasan untuk menyerang Narta nih ya kelihatannya. Dengan alasan pentingnya adalah untuk menyingkirkan sisa-sisa pasukan Marden kayak gitu. Tapi dia membuat konflik internal dulu. Itu pintar tuh rencananya ya. Ditambah di endingnya, si Ninim yang sedang memata-matai jenderal ada menemukan sebuah rencana pemberontakan yang memang direncanakan oleh pihak kerajaan Karavin untuk menguasai Marden dan Narta sekarang ini. Dan Ninim sudah harus memberikan informasinya kepada si Wayne secepatnya. Namun, kelihatannya sudah terlambat ya, karena kelihatan memang rencana si cewek dari elit suci itu sudah berjalan dan para bangsawan dari Narta sudah berhasil mengambil alih tambang emasnya di sini. Tentu, kerajaan Narta di sini masih belum jatuh dan hanya Wayne saja nih dengan rencananya yang bisa melawan para pemberontak di sini, dimana semua rencananya cukup memabukkan ya ketika dia cerna, karena lawannya banyak banget men. Yang menjadi konspiratornya itu sebenarnya kalau gue lihat ya bukan cuman si cewek elit suci aja nih, masih ada yang lain juga. Walaupun nantinya dalam cerita ini mungkin ujung-ujungnya hanya satu orang saja, si cewek elit suci inilah yang akan menjadi musuh utamanya kali ini ya, kelihatannya kayak gitu. Montok-montok jahat, sesat emang ya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensei Ouji no Okaji Kokasai Jujutsu episode ke-6. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.